Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing mengenai mengapa ada teori yang mengatakan bahwa kita tidak boleh mencampur pupuk, terutama pupuk kimia ya teman-teman. Kalau pupuk kandang mau dicampur antara kohe ayam, kohe kambing, kohe sapi ya sah-sah saja kalau kita sanggup mencampurnya. Jadi yang akan kita bicarakan adalah masalah pupuk kimia teman-teman. Nah, nanti akan saya sharingkan alasan-alasan mengapa pupuk-pupuk itu dianjurkan untuk tidak dicampur. Tentunya teman-teman ya masih ada juga orang-orang yang mengklaim bahwa mencampurkan pupuk tidak terjadi masalah apa-apa dan mereka sudah melakukannya itu sudah sejak zaman dahulu kala dan ternyata hasilnya masih tetap baik-baik saja sawitnya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini teman-teman, benang merahnya adalah ketika kita dihadapkan oleh teknologi, maka kita harus bisa menerima teknologi baru yang memang sudah hadir, atau ini adalah zaman yang modern dan orang-orang sudah bisa melakukan penelitian dengan cara-cara yang modern teman-teman. Jadi pemikiran-pemikiran kolot, pemikiran-pemikiran kuno sebagai petani itu ya harus dihilangkan lah kita ini. Jadi bisa dikatakan kita ini adalah petani milenial yang memang harus bisa dikatakan apa ya, harus cerdas, harus pintar, memilih dan belajar, terus belajar supaya untuk kemajuan kita bersama. Tentunya mengapa saya sarankan untuk tidak mencampur pupuk atau saya paparkan teori tersebut supaya kita bisa mengambil efisiensi biaya teman-teman. Jadi ya bisa dikatakan kita itu jangan sampai merugi walaupun hanya sepeser. Kalau memang ada potensi kita itu lebih untung walaupun hanya Rp1, tentu akan kita ambil keuntungan itu. Nah, pupuk-pupuk yang tidak boleh dicampur itu biasanya teman-teman ada beberapa syarat yang memang harusnya tidak boleh mencampur. Alasannya apa? Nah, alasan yang pertama itu adalah teman-teman bahwa ketika unsur kimia digabungkan dengan kimia yang lain itu teori kimia dasar waktu kita pelajari di sekolahan dulu teman-teman. Jadi ketika unsur kimia satu dicampurkan dengan unsur kimia yang lain maka akan membentuk kimia yang baru. Nah, kimia yang baru ini kita tidak tahu apakah nanti efeknya itu toksisitas atau tidak. Itu yang pertama teman-teman. Takutnya ketika unsur kimia A dengan unsur kimia B kita gabungkan akhirnya malah menjadi racun atau toksisitas yang malah bisa meracuni dari perkembangan kelapa sawit kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi unsur kimia baru maka manfaat atau kegunaannya itu akan menjadi melenceng teman-teman, dari yang awalnya harusnya misalkan urea untuk pertumbuhan daun akhirnya membentuk unsur baru yang nanti menjadi pertumbuhan buah atau hal lain sebagainya yang memang tujuan kita melakukan pemupukan di awal itu tidak tercapai. Itu tentunya kehilangan manfaat dari pupuk itu atau bahkan pupuk itu tidak bermanfaat sama sekali. Nah, yang ketiga teman-teman, bahwa kimia A dengan kimia B bila digabungkan maka akan menggumpal atau terjadi peleburan dan itu akhirnya akan sulit diserap oleh tanaman kelapa sawit. Lalu ada yang mengatakan bahwa kenapa NPK itu ternyata dicampur antara NP dan K tapi masih aman-aman saja. Nah, di sana itu ada katalisnya teman-teman. Tentu itu adalah bisa dikatakan rekayasa kimia atau memang olahan pabrik. Di sana ada katalisnya yang memang nanti ketika itu terurai di tanah maka unsur-unsur itu sudah bisa terurai dengan sendirinya. Nah, ketika unsur-unsur itu diciptakan satu unsur saja, misalkan hanya N, P, dan K, dan tentunya ketika digabungkan akan menjadi unsur baru yang memang akan sedikit terurai, akan sedikit susah oleh terurai oleh alam. Aduh belibet teman-teman. Oleh karena itu, kita sebagai petani, ya itu kan teori dari orang-orang yang memang sudah melakukan tes laboratorium teman-teman. Bukan kata saya pribadi, bukan. Itu hasil dari teori-teori yang memang sudah dilakukan uji laboratorium. Jadi misalkan seperti ini, ketika kita tebarkan pupuk A, urea dan KCl kita tebarkan berbeda-beda, maka nanti hasilnya setelah uji laboratorium dalam tanaman kelapa sawit itu akan mengandung unsur N dalam sekian persennya atau persentasenya sekian. Sedangkan ketika dicampur maka unsur
unsur N yang ada di dalam tanaman kelapa sawit itu kadarnya itu akan sedikit berkurang, dan tentunya manfaat yang kekurangan dari manfaat unsur pupuk itu tentu akan membuat kita rugi teman-teman. Yang seharusnya kita mendapatkan 1 kilogram itu bisa diserap 100% atau 80%, itu hanya bisa diserap hingga hanya 60% atau 50%. Tentu itu sudah menjadi rugi. Itu yang pertama teman-teman, alasan mengapa pupuk tidak boleh dicampur, karena memang unsur kimianya dan unsur manfaatnya. Yang kedua adalah perbedaan pH teman-teman. Jadi kalau misalkan antara dolomit dengan urea itu ber-pH asam, sedangkan dolomit ber-pH basa. Nah, ketika dicampurkan antara dolomit dan urea, maka nanti akan menimbulkan salah satunya itu akan kalah teman-teman, atau menjadi pH yang lain. Misalkan nanti ureanya malah menjadi pH yang basa, dan ketika urea itu bersifat pH basa, maka itu akan sulit diserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Maka dari itu antara dolomit kemudian dengan urea, dengan TSP, dengan KCL, dengan NPK itu disarankan untuk dilakukan penebaran terpisah. RP juga, RP itu ber-pH basa teman-teman, jadi tidak dianjurkan untuk dicampur dengan urea dengan KCL. Nah, lalu yang KCL dengan urea apakah boleh dicampur karena pH-nya sama? Nah, itu kembali lagi ke alasan yang pertama tadi, bahwa memang unsur A dengan unsur B memang kandungan asamnya lumayan cukup tinggi, maka akan membentuk unsur yang baru yang memang akan menjadi toksisitas bagi tanaman kelapa sawit kita. Nah, itu teman-teman. Nah, intinya apa? Benang merahnya apa? Substansinya apa? Saya menjelaskan sampai berlendir-lendir sariawan teman-teman. Jadi intinya adalah kita sebagai petani sawit, kalau memang ada potensi yang merugikan bagi kita ya dihindari. Apa susahnya sih kita menebarkan dengan rotasi? Misalkan kita akan menebarkan pupuk urea dan KCL dalam kebun kita. Apa susahnya kalau kita merotasi, bulan ini kita tebar urea dulu, baru kemudian bulan depannya kita tebar KCL. Nah, seperti itu. Selanjutnya seperti itu. Daripada kita mencampurnya dalam satu waktu, kemudian kita tebarkan dalam sekaligus tebaran, dan kemudian pupuk itu tidak sepenuhnya diserap oleh tanaman kelapa sawit kita, justru itu akan sangat merugi. Lakukanlah penebaran sesuai dengan arahan atau anjuran orang-orang yang sudah memang melakukan penelitian secara modern, secara alat yang memang sudah terukur, dan tentunya itu bisa kita ikuti, atau lebih baik kita ikuti memang hal-hal yang memang sudah uji laboratorium teman-teman, yang memang sudah teruji oleh alat-alat modern, oleh orang-orang yang memang berkompeten di sana. Apa salahnya kita mengikutinya? Toh itu bukan hal yang susah seperti itu. Nah, bukan hal yang memang prinsip yang memang harus kita bertahan dengan teori kita, dengan teori yang turun-temurun dilakukan oleh kakek nenek kita. Dan tentunya teman-teman, pupuk apa sih yang tidak boleh dicampur? Ya tadi yang ber-pH beda seperti RP dengan urea dengan KCL, seperti itu tidak boleh. Kemudian yang memang sama-sama ber-pH asam. Nah, yang sama-sama ber-pH basa teman-teman seperti RP dan dolomit itu boleh saja dilakukan dalam satu kali penebaran, karena memang unsurnya itu memang unsur alami yang tercipta dari batuan yang dihaluskan itu teman-teman. Semoga bermanfaat teman-teman. Maaf kalau agak beribet dan agak berbelit-belit. Semoga bermanfaat dan dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.